Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rusmayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Subang. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ranti Puspadelima, salah satu guru dari SDN Pasir Karunia Subang. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ranti. Waalaikumsalam Rosman, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Ranti, hari ini kita akan melakukan percakapan ya Bu, praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, adapun tujuan seperti kita kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melaksanakan praobservasi? Yaitu untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Begitu ya Bu? Nah, baik Bu Ranti, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu nih. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya susun, tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat melestarikan keberagaman budaya dalam Ika Bhinneka Tunggal Ika itu di lingkungan sekitarnya. Baik, berarti itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya? Nah, kemudian Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu tingkatkan pada pembelajaran ini? Nah, untuk area pengembangan itu sendiri, saya menyiapkan dua, yaitu antara pengetahuan dan keterampilan. Dan untuk area pengembangan pengetahuan, yaitu bertujuan supaya siswa dapat menambah pengetahuannya gitu Bu Rosma, baik itu dalam lingkungan sekitar maupun di lingkungan terdekatnya, itu masih dalam cakup keberagaman budaya dalam Ika Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sedangkan untuk area keterampilan itu sendiri, itu siswa dapat mengetahui macam-macam keberagaman budaya dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya di situ saja, yaitu dalam cakupan yang lebih luas, tapi tetap dalam di lingkungan terdekat dan di lingkungan sekitar gitu. Oke, baik. Berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini ada dua ya Bu ya. Yang pertama area pengembangan pengetahuan dan juga area pengembangan keterampilan. Nah, selanjutnya nih Bu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi, model, ataupun dari metode pembelajaran. Nah, untuk rancangan itu sendiri, dalam pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Bu Rosma. Jadi saya menyiapkan supaya siswa itu diintegrasikan dalam pembelajaran sosial dan emosional gitu. Nah, setelah itu saya akan membagi beberapa siswa ke dalam kelompok berdasarkan keaktifan dan kemampuan siswanya itu sendiri, baik itu dari kinestetik, auditory, dan yang lainnya. Nah, sedangkan untuk modelnya saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Nah, untuk metodenya itu sendiri saya menggunakan ceramah seperti itu, terus diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab, dan setelah itu seperti biasa memberikan penugasan. Berarti rancangan yang akan Ibu gunakan di dalam kelas itu yaitu dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran KSE. Kemudian model yang Ibu gunakan adalah PBL, Problem Based Learning, dan metode yang akan Ibu gunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Begitu ya Bu ya? Nah, Bu, kira-kira kapan Ibu Ranti akan melaksanakan pembelajaran tersebut Bu? Dan harinya kapan? Nah, kebetulan kan hari Rabu nanti ada mata pelajarannya ya, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi untuk pembelajaran ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024. Tentunya pasti di kelas 5 dan jamnya saya mengambil jam 1 dan jam 2. Jadi nanti hari Rabu saya akan datang ke kelas 5 ya Bu ya, di kelas itu pada jam ke 1 dan 2.
pula dan saya akan melaksanakan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas itu ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu selesai melaksanakan observasi kelas, kita akan melaksanakan percakapan lagi ya Bu, yaitu di pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Seperti itu Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Alhamdulillah setelah adanya percakapan hari ini saya menjadi dapat gambaran bagaimana itu membuat rancangan pembelajaran, terus bagaimana menentukan strategi pembelajaran, lalu bagaimana menggunakan model apa yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti ini. Oke, baik Bu. Ibu Ranti sebelumnya terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di observasi minggu depan ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu kembali di hari apa sekarang? Dalam mata pelajaran apa hari ini? Iya, PPKN. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba KM-nya pimpin dulu berdoa. Para pirapi, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Coba untuk yang memimpin atau memandu yang biasa siapa? Kekei? Oke, Kekei maju ke depan. Semuanya dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Silakan duduk kembali. Terima kasih Kekei. Coba sebelum dilanjut, Ibu mau menanyakan kabar dulu. Apa kabar kelas 5? Sehat? Baik? Pintar? Soleh? Solehah? Oke, coba dicek dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Aura sama Aura, kenapa Aura? Sakit? Ciko kenapa? Sakit juga? Berarti yang hari ini tidak masuk 2 orang ya? Kita doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Coba lihat di depan. Iya, judulnya tentang keragaman budaya Indonesiaku, yaitu melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat melestarikan keragaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekitarnya. Coba sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, mengapa Bhinneka Tunggal Ika penting dalam masyarakat kita? Ada yang tahu? Oke, Satria. Karena Bhinneka Tunggal Ika semboyan dari Indonesia. Iya, itu betul. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan dari Indonesia. Selain itu, karena arti Bhinneka Tunggal Ika apa? Ada yang tahu?
berbeda-beda. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu sangat penting untuk masyarakat kita. Sebelum dilanjut, Ibu mempunyai pretest dulu untuk kalian yang harus dikerjakan ya. Coba keluarkan dulu alat tulisnya. Ini dikerjakan, tulis nama dan kelasnya ya. Diestafetkan dulu ke belakang. Sudah kebagian semua? Itu satu lagi? Sudah. Sudah? Oke, silakan kalian kerjakan dulu pretestnya. Isi yang baik. Jangan lupa kasih nama dan kelas ya. Sudah belum? Sudah semua? Kalau sudah, kumpulkan ke depan dengan rapi. Ayo. Ini sudah dikumpulkan semua? Oke, nanti Ibu nilai dulu ya. Baik. Tadi apa kita judulnya tentang apa materi hari ini? Keberagaman budaya Indonesia dalam melestarikan apa tadi? Masih ingat tidak? melestarikan budaya dalam Iya. Di sini ada teka-teki. Coba kalian cari 5 nama provinsi di teka-teki tersebut. Ayo, siapa dulu? Oke, Dika dulu. Coba Dika kasih tanda ke depan. Ada? Kasih tanda. Siapa lagi? Kiki dulu. Ridwan? Siapa lagi? Oke, Desa, boleh. Oke. Sudah ketemu semuanya? Sudah ada 5? Coba yang pertama apa dulu yang di atas? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Iya. Ternyata Indonesia itu memiliki banyak provinsi. Ini hanya sebagian saja. Jadi, kenapa Ibu kasih teka-teki ini? Ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai banyak ragamnya. Indonesia mempunyai banyak ragamnya. Membahas ragam. Coba mempunyai nilai-nilai. Tidak hanya menjadi semboyan, tetapi juga nyata dalam aspek kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga. Jadi, tugas kita sebagai warga Indonesia harus menjaga atau melestarikan keberagaman Indonesia. Budaya lokal merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Betul harus dilestarikan? Betul, harus dijaga. Ibu punya video yang
kalian simak. Yang harus kalian simak. Coba, tadi isi video tadi isinya tentang apa? Keberagaman Indonesia. Tadi ada apa saja katanya? Apalagi? Iya, dalam video tadi terdapat keberagaman Indonesia, mulai dari upacara adat, terus tarian, terus apalagi? Rumah adat. Nah, dari situ menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai banyak ragamnya. Ibu akan membagikan LKPD sesuai minat belajar yang waktu itu kalian sudah isi di buku di LKPD sebelumnya. Yaitu ada yang minat belajar audiotori, ada yang minat belajar kinestetik, dan apalagi visual. Coba kalian sekarang duduk berkelompok terlebih dahulu. Ayo, ini ke sini. Untuk kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan LKPD yang harus kalian kerjakan. Untuk kelompok 1, kalian mewawancarai atau mengamati keberagaman di kelasku dengan cara kalian mewawancarai teman kalian mulai dari tempat lahir, agama, dan tempat ibadah. Lalu kalian diisi di sini ya. Nah, setelah itu Ibu minta kalian buat poster ajakan mengenai menjaga keberagaman atau melestarikan keberagaman Indonesia. Dan untuk semuanya, kalian nanti isi dulu ya ini. Kelompoknya kelompok berapa, anggotanya siapa saja, paham? Oke, ini untuk kelompok 1, boleh dikerjakan terlebih dahulu. Dan untuk kelompok 2, di sini ada LKPD mulai dari permainan, tarian, dan macam-macam objek khas wisata daerah yang harus kalian kerjakan. Setelah itu kalian kerjakan lalu beri kesimpulan di sini ya. Oke? Paham? Dan ini untuk kelompok ada 2 nggak sih? Oh, udah. Dan untuk kelompok 3, kalian nanti nonton video pembelajaran yang Ibu kirim ke Repan, bawa HP kan sekarang? Ya, nanti kalian nonton video pembelajaran di YouTube, lalu kalian simpulkan dan buat rangkuman di LKPD yang sudah Ibu berikan. Paham? Oke. Ibu kirim ke Repan ya. Repan HP-nya sudah dikeluarkan? Repan videonya sudah ada? Coba lihat dulu. Boleh dikerjakan dimulai dari sekarang. Boleh. Ya, bentar. Ini aja ini. Teman-teman, karena kelompok Satria harus mewawancarai teman-teman di kelas, jadi kalau misalnya ada Satria datang ke kelompoknya, mohon diterima ya.
Sudah bisa? Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Sudah kelompok mana? Kelompok 1 udah? Ini. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 boleh dikumpulkan dulu. Oke, sudah semua berarti ya? Boleh perhatikan lagi ke depan? Ya, tadi kelompok 1 belajar mengenai keragaman di kelas 5. Ada apa saja tadi keragaman di kelas 5? Iya, berdasarkan agama, ada agama Islam dan agama Kristen. Terus kelompok berapa 2? Tadi kelompok 2 tentang apa? Tentang macam-macam tarian daerah, apalagi permainan tradisional dan ciri khas objek wisata. Kelompok 3 tentang apa? Tadi tentang rangkuman dari video mengenai adat istiadat, apalagi makanan khas, apalagi iya. Jika disimpulkan semuanya seperti tema hari ini bahwa Indonesia itu mempunyai banyak ragamnya. Sekarang coba lihat. Sekarang Ibu bagikan lagi LKPD sesuai hasil nilai yang sudah tadi kalian kerjakan. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Silakan kerjakan bareng-bareng. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Oke. Berdasarkan pembelajaran yang hari ini kita lakukan, kita dapat mengetahui apa saja tadi? Dapat mengetahui apa saja? Budaya daerah Indonesia. Ya, cara melestarikan budaya daerah. Oke, berdasarkan pembelajaran tadi, coba ada yang masih ingat tidak keragaman itu apa? Keragaman adalah suatu perbedaan dalam menghadapi perbedaan. Ya, macam-macam keragaman itu apa? Oke, berdasarkan banyak ragamnya di Indonesia, berarti kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga dan melestarikan keragaman Indonesia. Contohnya dengan cara apa? Seni di masyarakat. Mau mengasihkan dulu postes untuk kalian, tapi sebelum postesnya dibagikan, Ibu memberikan apresiasi untuk semua kelompok. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Ya, sekarang rapikan kembali mejanya. Kalau sudah, sebagai bahan evaluasi dan bahan kalian sudah memahami sampai mana pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan postes untuk kalian. Boleh dikeluarkan lagi pensilnya, pulpennya. Kak, Ibu bagikan lagi ya postesnya ya. Ke belakang. Ke belakangin. Ya, waktunya 5 menit dari sekarang. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Sekarang bereskan bukunya dan alat tulisnya.
Sudah? Boleh duduk terlebih dahulu. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 2 kali. Oke. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, tapi sebelum ditutup, kita ambil kesimpulan dulu. Coba, setelah mempelajari keragaman budaya Indonesia, bahwa budaya Indonesia itu mempunyai banyak ragam. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum berdoa, Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan kita bisa berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ranti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah baik. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik juga. Baik Ibu Ranti, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan di kelas 5 ya Bu ya. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Begitu ya Bu? Baik Bu. Nah, langsung saja ya Bu, untuk pertanyaan pertama nih Bu. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan atau berlangsung? Mungkin karena belum terbiasa diobservasi oleh mahasiswa ya Ibu, agak sedikit kaku, agak sedikit juga nanti sesuai jalannya proses pembelajaran. Alhamdulillah lancar. Itu lancar ya, berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau untuk langkah pertama yang disiapkan yaitu perangkat pembelajarannya dulu ya Bu. Nah, untuk area pengembangan sendiri dimulai dari area pengetahuan dan juga area keterampilan. Nah, untuk area pengetahuan itu sendiri, alhamdulillah anak-anak sudah mulai memahami dan bisa mengerti apa saja materi yang saya sampaikan. Dan untuk area keterampilannya itu sendiri, alhamdulillah ada sebagian anak-anak yang sudah terlihat peningkatannya gitu Bu. Baik Bu, berarti area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas itu berarti pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak? Area pengembangan sejauh ini alhamdulillah, tapi dari selama proses pembelajaran yang namanya proses pembelajaran tentunya tidak akan 100% ya Bu, pasti akan ada kekurangan. Nah, kalau bisa dipresentasikan paling sekitar 75% dari siswa yang memahami pembelajaran. Berarti sejauh ini pembelajaran itu sudah berjalan, namun ada nggak semuanya sesuai gitu ya Bu ya. Nah, berarti sudah berjalan, namun ada yang masih ada terdapat kekurangannya seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa kira-kira kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran di dalam kelas? Kalau dilihat berdasarkan proses pembelajaran, kekurangan itu sendiri karena kan tidak semua anak aktif ya Bu ya. Karena tidak semua anak sama-sama semuanya sama. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut ada beberapa siswa yang masih pasif, dia tidak aktif semuanya rata gitu. Nah,
ada beberapa siswa yang pasif begitu. Berarti di dalam pembelajaran selama proses ibu laksanakan di dalam kelas ada beberapa siswa yang masih kurang aktif yaitu ya dalam diskusi kelompok mungkin ya Bu. Nah atau mengandalkan teman saja ya seperti itu. Nah kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa mereka kurang aktif dan kurang terlibat dalam pembelajaran atau dalam diskusi kelompok misalnya? Yang namanya anak kan mempunyai apa ya, pasti beda-beda ya Bu ya. Nah dari perbedaan tersebut biasanya terlihat dari gaya belajarnya begitu kan. Ada anak yang biasanya mempunyai gaya belajar yang auditory gitu kan. Ada anak yang gaya belajarnya visual, yang gaya belajarnya kinestetik. Nah biasanya perbedaannya terlihat dari gaya belajar. Atau bisa juga biasanya anak terlihat berbeda dari segi metode dan media pembelajaran yang saya sajikan gitu biasanya. Berarti berbeda-beda ya Bu ya. Oke baik, berarti banyak faktor yang bisa jadi hambatan dalam pembelajaran di dalam kelas ya Bu. Nah selanjutnya kapan Bu nanti akan melakukan perbaikan untuk supaya pembelajaran itu lebih baik lagi seperti itu? Kalau untuk perbaikan biasanya saya akan lakukan setiap kali melakukan pembelajaran gitu Bu. Jadi saya akan menganalisis dulu nih kekurangan apa saja yang sudah saya tulis dulu sebelumnya, terus apa saja yang harus dilakukan, terus nanti akan terlihat setelah terlihat saya akan melakukan perbaikan. Jadi bagaimana cara memperbaiki dari kekurangan tersebut gitu. Nah sehingga dari situ semoga bisa ada perbaikan di depannya. Jadi intinya diadakan evaluasi refleksi ya setelah pembelajaran ya Bu. Nah selanjutnya seperti apa bentuk perbaikan yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran ini? Kembali lagi ke hal yang tadi, mungkin saya akan menyesuaikan dengan kenyamanan dari peserta didik, dilihat dari gaya belajarnya ataupun dilihat dari perbaikan yang sudah dilihat dari kekurangan yang sudah saya di sebelumnya. Berarti yang Ibu sampaikan tadi adalah salah satu solusinya ya Bu ya, yang nanti akan diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Nah mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu ya. Nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan yang sesuai dengan yang Ibu tadi sampaikan? Mungkin saya akan melakukan perubahan Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya, bisa berdiskusi lagi metode apa yang cocok. Saya juga nanti kan bisa berdiskusi sama Ibu juga ya. Nah Bu Ranti mungkin terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bu Ranti. Mungkin di pasca observasi ini mudah-mudahan Bu Ranti dapat bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran. Terus metode yang tadi Bu Ranti ceritakan atau itu bisa lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan. Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kelas ini ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak PP yang sudah mendampingi di rangkaian pasca observasi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.